Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin jamaah haji qalbu, semoga kita insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, kita pada satu kitab Risalatul Mu'awanah dan dihantarkan pada beberapa kalimat-kalimat pilihan, dan itu menjadi muqaddimah dari kitab ini. Dan biasa prolog, muqaddimah, iftitah itu selalu diberikan oleh mu'alif, penulis yang biasa dan pasti menulis tentang bersyukur, yang kedua memuji, dan yang ketiga menunjukkan kelemahan seseorang penulis di mana-mana seperti itu. Dan itu juga ditulis oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Alwi Al-Haddad. Ini orang yang sangat beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Umur 4 tahun buta, tetapi kitabnya menjadi kitab rujukan tasawuf seluruh thariqah apa saja. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Amma ba'du, beliau menulis seperti itu. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal rahimah bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Fayaqulul abdul fakir, beliau mengatakan dirinya adalah seorang hamba yang fakir, yang sangat membutuhkan Allah, sangat membutuhkan bimbingan. Dan fakir itu makna sesungguhnya adalah membutuhkan, bergantung. Jadi bukan hanya fakir miskin dalam arti tidak punya harta, artinya membutuhkan harta. Tapi kalau fakir di sini adalah orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, dan beliau membutuhkan beberapa hal yang bisa memberikan beliau memperbaiki diri. Al-mutarifu bil qusur wa taksir, yang beliau mengakui terhadap kekurangan dan kelalaiannya atau kelemahannya. Ar-Raji afwa rabbihil qadir as-sarif Abdullah Alwi Al-Haddad wa al-Ba'lawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslafafihi. Kemudian beliau minta ampunan dalam hal menulis ini kepada beliau Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kaum as-salafus safilin, yaitu orang-orang yang mendahului beliau. Jadi beliau terus dalam posisi memuji, meneruskan dari para ilmuwan terdahulu. Jadi artinya belum mengitibak dari para as-salafus safilin, ya, beliau-beliau pemikir terdahulu, para wali terdahulu, dan beliau tidak mengatakan dirinya yang paling pintar. Jadi Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita bisa mengikuti beliau, merasakan dirinya fakir, papa, tidak punya apa-apa, dan karena itu belajar. Jadi kalau ada orang yang merasa pintar, sebetulnya beliau adalah awal dari sebuah kebodohan. Jadi kita harus terus belajar dalam keadaan situasi apa saja. Beliau mengatakan di Risalatu
bi haulillahi wa quwwati jami'atun wa wasiyatun bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'atun. Beliau mengatakan risalah ini menjadi artinya selesai bi haulillahi wa quwwatihi, ini karena pertolongan Allah dan kekuatan Allah, ya, jami'atun dan kemudian himpunan, wa wasiatun dan ini merupakan wasiatnya, bi fadlillah karena semua fadilah Allah, wa rahmatih dan karena rahmatnya, semoga nafi'atun, semoga ini kitab bermanfaat. Jadi ini ada wal fadilah bi fadlillah, karena semua yang ada itu karena anugerah Allah. Karena itu orang yang suluk setiap hari adalah selalu ada tambahan sholatnya adalah sholat lil fadlillah, untuk memohon fadilah dari Allah. Karena tanpa ridha Allah, tanpa fadilah Allah, maka yang ada pada diri kita itu tidak ada artinya. Apa yang mendorong beliau, Syekh Abdullah Al-Alwi Al-Haddad, hamalannya ala wa'dihal imtithalu li amrillah ta'ala wa amri rasulih. Beliau menyebutkan, saya terdorong menyusun kitab ini untuk mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Belajar utlubul ilma, ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar terus, dan ini adalah perintah Allah. Jadi kita nggak boleh merasa cukup ilmu kita, terus belajar. Wa rahbatu fil wa'tis shadiq, dan keinginan untuk meraih janji yang benar. Memang janji Allah itu adalah al-waridi fiddillah alal huda. Jadi orang, janji Allah itu akan memberi petunjuk kepada kita yang membutuhkan petunjuk. Wa dakwah, dan ini ditujukan untuk dakwah, ilal khair, untuk kepada kebaikan, wan nasril ilmi, dan untuk menyebarkan ilmu. Jadi ini semata-mata untuk dakwah. Orang yang dakwah, mengikuti dan mengajak kemudian diikuti, maka pahalanya adalah sama dengan ditambah dengan yang mengikuti tanpa mengurangi yang mengikuti. Jadi kalau panjenengan sedang ngajak kebaikan kemudian diikuti, maka pahalanya mengalir tambah lagi kepada kita yang mengajak tanpa mengurangi dari pahalanya, ganjarannya yang mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ngajak yang jelek, ya dosanya akan menambah, seperti halnya dosa yang diperoleh dari yang melakukan itu. Jadi kalau WA yang baik-baik saja, jangan yang hoak-hoak saja, nanti bisa kita berakibat apa yang kita lakukan. Kemudian beliau menukil beberapa ayat yang menjadi motivasi beliau menulis kitab ini. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, wal takum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah engkau di antara anda umat tawiyatu, ada segolongan umat yad'una ila khair, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi panjenengan sedanten kanan kiri diajak kebaikan, bukan untuk diri sendiri. Dan ini kan marojiknya dan objeknya adalah umat, bukan diri kita sendiri. Karena itu hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup harus diabdikan dan diajak kepada orang lain. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan itu semua kita ajak kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah terjadinya yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan orang seperti inilah yang akan beruntung nanti di yaumil akhir.
Jadi dakwah itu tugasnya semuanya, bukan tugasnya dai, tapi tugas kita semua. Dan juga beliau menyebut di surat An-Nahl 125. Kalau yang tadi Ali Imran 104, apa yang beliau katakan yang berakhir itu wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi dakwah bil hikmah. Kalau berdakwah yang baik. Jadi bukan dakwah dengan kasar, karena Islam itu ramah, Islam itu bukan marah, Islam itu mengajak, bukan menginjak, Islam itu yang merangkul, bukan memukul. Jadi dengan demikian namanya dakwah bil hikmah dengan seperti itu. Hikmah adalah ilmu batin spiritual yang mengajak dengan cara yang baik. Hikmah adalah di atas ilmu, seperti halnya adab fauqal ilmu. Wa qala ta'ala nabi kul hadhihi sabili ad'u illallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Juga di dalam surat Yusuf 108 beliau menukilkan, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti yang saya ajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jadi itu ya Bapak sekalian, semua itu harus didasarkan pada hujah lillahi ta'ala, mau bil hikmah, mau di hasanah. Ini ciri-ciri cara kita untuk berdakwah yang baik. Jadi ada 3 ayat yang beliau tukil. Mengapa beliau menulis ini? Tiada lain adalah untuk berdakwah, yaitu untuk yad'una ilal khair, untuk menuju kebaikan. Beliau juga menukil kalau ini menyangkut sabda Rasulullah, hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyabligh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi Bapak sekalian, ya kita ngajak yang tidak hadir hari ini, ngingetin ayo hadir. Kalau nggak sempat buka YouTube-nya, itu semua menjadi bagian dari apa? Bagian dari wal takum minkum ummah. Kita itu adalah diminta untuk menjadi orang yang nadhir, orang yang mengingatkan kepada sesama kita. Farubba hamil fikih ila man huwa afqahu minhu, karena boleh jadi pembawa ilmu fikih kepada orang yang lebih mengerti ilmu fikih darinya. Boleh. Jadi kalau sudah ahli fikih jangan merasa tidak mau belajar. Jadi orang yang pintar harus tetap belajar. Orang yang ahli tasawuf juga harus tetap belajar kepada orang yang melebihinya. Jadi tidak ada orang yang selalu cukup dengan ilmu, itu tidak boleh. Wa rubba hamil fikih laisa bifaqih, dan boleh jadi membawa ilmu fikih itu bukanlah orang yang mengerti ilmu fikih. Yang penting bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling berdakwah dengan cara hikmah. Itu ya Bapak sekalian. Jadi jangan merasa saya bukan siapa. Mengingatkan itu tugas semua orang. Ya, walaupun saya panjenengan kurang merasa fakih, kurang merasa pinter, kalau ada sesuatu yang tidak benar tetap kita harus ingatkan. Cuma dengan cara kita yang baik. Dilanjutkan dengan hadis lain, wa qala alaihi salatu wassalam man da'a ilal huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa saja yang mengajak kepada sebuah petunjuk, man da'a ilal huda kana lahu, orang yang mengajak itu min ajri akan mendapatkan pahala mislu ujri, dari pahalanya orang yang mengikuti, man tabi'ahu, yaitu tidak mengurangi
pahalanya man tabi'ahu, orang yang mengikuti. Jadi kalau kita tidak ada sinergi, kalau kita tidak mengajak, mungkin amal kita juga belum tentu tahu diterima atau tidak. Tapi kalau apa yang kita ajak kemudian orang mengikuti dengan baik, nah syukur-syukur alhamdulillah kita diterima. Yang kita ajak melakukan kebaikan, yang diajak 1, 2, 3, 5 atau bahkan puluhan ribu, kemudian anak cucunya mengikuti berapa, itu sudah menjadi amal jariah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kemurahan Allah memberikan pahala kepada kita semua. La yang kusud dalika min ujurihim syai'an, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari yang mengikuti kita. Itu satu sisi. Sisi yang kurang, wa man da'a illa dhalalah, dan kalau kita mengajak, mengikuti, kolaborasi, sinergi untuk ismi wal udwan, artinya dhalalah, jelek, karena alaihi minal ithmi mislu atami man tabi'u, maka kita akan mendapatkan kesesatan dan dosa yang sama seperti dosa-dosa orang yang mengikuti kita. Ya. Jadi tangan kita nggak usah gatel mengkritik orang, menjelekkan orang dalam WA itu, ya, membuat hoax dan sebagainya, itu berakibat yang sangat merugikan kita. La yang busud dalika min athamihim syai'an, hal itu juga tidak akan mengurangi dosa sedikit pun dari yang mengikuti. Yang mengikuti dosa, kita ikut dosa yang sama. Begitu berapa banyak orang yang mengikuti atas kesalahan dan ajakan jelek kita, maka berapa itu yang harus kita tanggung. Jadi ini beratnya orang-orang yang pekerjaannya, ya mohon maaf ya, gusur-gusur lah ya. Jadi ini perlu untuk kita introspeksi. Wa qala alaihi salatu wassalam idza matabnu adama in qata amaluhu, apabila anak Adam itu meninggal maka terputuslah amal kebaikannya, illa min talatin shadaqatun jariyatin awal min yuntafa'u bihi awalatin sholih yad'ulah. Ini amal jariah itu di situ, sedekah yang mengalir kita, amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat mengajak kepada kita. Moga-moga kita mendapatkan ilmu bermanfaat setiap pagi, ya, sore kalau Ramadan kita mengaji bersama. Moga-moga ini menjadi ilmu jariah kita dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Itulah amal jariah yang terus mengalir buat kita yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal itu masih punya hubungan dengan yang hidup. Beliau juga seperti kita, butuh rangsuman, butuh doa, butuh kiriman amal, butuh sedekah atas nama dirinya dari anak yang soleh. Itu ya Bapak sekalian, jangan merasa kalau sudah meninggal sudah, enggak. Beliau balhaya, beliau itu masih hidup, cuma raganya saja yang ada di dalam alam kubur, tapi substansi beliau itu masih hidup dan melihat kepada anak-anaknya itu mendoakan atau tidak. Apalagi ini bulan suci Ramadan, syukur-syukur kalau malam masih kita nambah sholat namanya birrul walidain, sholat yang ditujukan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Itu ya Bapak sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam azwajukum ba'ti rajulun alima ilman fanasarah. Orang yang paling dermawan sepeninggal saya adalah orang yang mengetahui sesuatu ilmu lalu ia menyebarkan ilmunya. Itulah orang yang dermawan. Pengertian dermawan bukan berarti harta saja, tapi tidak eman terhadap ilmunya dan itu disebarluaskan. Itu adalah tanda orang yang dermawan. Karena itu Rasulullah mengatakan adalah orang yang paling dermawan. Ajwadukum ba'di rajulin alima ilman fanasratu yub'asul qiyamah
ummatan wahidah, yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahidah, dimana yang akan dibangkitkan pada hari kiamat itu sebagai orang yang menetapi kebenaran. Jadi orang dermawan, ilmu itu bagian dari amal jariah dan itu mengalir terus. Wa qala alaihi wasallam, beliau masih meneruskan dengan hadis-hadisnya, al khalqu kulluhum yusalluna ala ma'alamin nas al khairu hatta khitanal ma. Al khalq makhluk kulluhum seluruhnya yusalluna ala ma'alamin nas, mereka akan selalu berdoa untuk para pengajar, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, khair, hatta khitanal ma, hingga ikan-ikan di dalam airnya itu juga ikut mendoakan. Jadi kalau panjenengan ngaji, ya tidak usah banyak-banyak, di rumah ada 5-6 orang yang ngaji, kemudian ngajarin alibata, mengajari tajwid dan sebagainya, itu insya Allah akan pahala. Saya ingat kalau Al-Quran yang ngajari bapak saya. Jadi kalau sudah tajwid itu gampang. Jadi kalau idhar, idgham, ikhfa itu gampang. Belum ngajari gini. Kalau idhar itu kan ain, alif, ain ya. An alia nal mulinil mu'a an alia. Kalau ba idgham biluna babam balibab nal mubnil mubabam baliba. Ini bapak saya dulu. Jadi ilmunya gampang untuk tajwid, mulai dari idhar, ikhfa, idgham, idgham biluna, idgham biuna, itu gampang dengan nadam-nadam yang diajarkan orang tua dulu. Jadi itu mulai alif sampai ya, coba praktekkan dengan cara itu, mulai idhar, ikhfa, idgham, idgham biuna, ya, idgham bilaguna, dan sebagainya. Itu saya menjadi ingat bapak saya dulu ngaji Qurannya itu. Oke. Wa qala alaihissalam al khalqu kulluhum iyalullahi wa ahabbuhum illallah ta'ala anfa'hum bil iyali. Rasulullah bersabda, seluruh makhluk adalah keluarga Allah, dan di antara mereka yang paling dicintai Allah wa ahabbu Allah ta'ala siapa? Anfa'hum bil iyali, adalah orang yang paling bermanfaat kepada keluarga. Jadi ngajari anak-anaknya, diajari. Nah itu Bapak sekalian, la yastati'u ahadun ayyan fa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah, dan tidak akan mampu seseorang memberi manfaat kepada Allah kecuali mengajak kepada mengetuk pintu Allah. Mengetuk pintu Allah apa? Zikir, sholat malam. Itu adalah manfaat yang paling baik. Yang paling baik itu adalah mengejak pintu Allah. Di dalam kitab yang lain ada Al-Suluk, beliau mengatakan, kalau orang sudah diajak kepada Allah, sudah mengetuk pintu Allah, ya da'watin ila babillah, kemudian Allah mengatakan, dibuka pintunya, ayo sini, ayo ngaji, ayo zikir, ayo sholat malam, ayo ikut suluk. Sudah dibukakan pintu itu menuju Allah, kok kakinya enggak melangkah? Huwa humkum. Dan inilah orang sebodoh-bodoh manusia, sudah diketokkan pintunya oleh Allah tapi enggak belum masuk. Ini adalah sedungu-dungunya orang. Sudah dikasih pintu menuju surga, kok enggak melebu-melebu? Nah, ini berarti hatinya belum mendapatkan hidayah. Dan itulah yang kita mohonkan, selain hidayah, taufik. Hidayah mungkin sudah dikasih, ini baik, buruk, masuk, ya. Tapi taufik gila, pertolongan Allah itu belum hadir. Lah ini yang kita mohonkan. Wabillahi taufik wa hidayah, wabil hidayah wal taufik. Ini hidayah dan taufik. Jadi bita'rifihim ma yajibu lahu minan tauhid wa ta'ah, dengan itu mengenalkan kepada mereka suatu yang wajib kepada Allah berupa ketauhidan dan ketaatan.
Ini cara yang baik dan itu yang paling bermanfaat. Wa tadhkirihim bi ayati wal ayah wal aihi, dan mengingatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa tabsyirihim bi rahmatih, dan memberi kabar gembira kepada mereka rahmat Allah akan datang kepada kita kalau orang itu mendekatkan pada Allah. Jadi Bapak sekalian, kenikmatan utama itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Panjenengan punya segalanya, kalau tidak ada rahmat Allah juga tidak ada artinya. Tidak akan menikmati ladzatun nikmah, ladzat wa nikmatul ibadah. Mungkin ladzatun wa nikmatul rizki itu nggak ada manfaatnya kalau tidak karena fadilah dan rahmat Allah. Satu lagi, wa tahdhirihim min suhtil waqi'i bil mu'ta'arridina lahu minal kafirin wal fasikin. Orang yang dakwah memberi peringatan kepada Allah, mengingatkan akan min suhtihi, dari murkanya Allah, dan yang dapat menimpa orang seperti ini karena menantang kepadanya bil mu'taridina lahu, dan orang seperti ini adalah minal kafirin, orang yang kufur, yang kafir, wal fasikin, dan orang yang fasik. Moga-moga kita dijauhkan ya menjadi orang yang mengingkarus nikmat, orang yang mengingkari nikmat Allah, fasikin, dan orang-orang banyak dosanya karena fasik. Nah, waqad khasni alam tithali hadal amril adzim, dan sungguh telah terdorong diri saya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa atta rahbati fi sa'i ila tahsili hadal wa'dil, dan sangat kuat keinginan Syekh Abdullah Al-Wahdi itu untuk berusaha meraih wa'ad janji Allah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim wal waqi'ina, dan hadis-hadis fi ayatin yang telah menuturkan wa akhbar, dan mengabarkan allati dzakatuha wa ma fi makniha, dan sesuatu keterangan makna yang ada di dalam kitab itu. Apa? Mimma la yamudhkur su'alun min ba'di sadah, berupa berbagai alasan yang saya belum menuturkannya, yaitu shadiqun fil iradah, yaitu seseorang yang tokoh terkemuka ya, fil iradah, salikin, orang yang suluk berjalan menuju Allah, salikin fisabilil sa'adah, yaitu orang yang menempuh di jalan menuju kebahagiaan. Itu saja Bapak sekalian. Jadi yang ingin kami highlight dalam prolognya beliau motivasi mulus 7 itu, di akhir tadi apa? Salikun fisabil sa'adah, suluk ilallah, berjalan, salikun yaitu menempuh jalan, fisabili yaitu menuju jalan sa'adah, kebahagiaan. Jadi orang yang suluk itu, orang yang tarekat itu telah mengambil jalan untuk sa'adah, untuk mendapatkan kebaikan fit darain, di dunia hidupnya tenang, di akhirat nanti insyaallah beliau akan bersama dengan para guru-gurunya, mursyidnya, sampai dengan Rasulullahnya, untuk bersama-sama naik perahu insyaallah masuk surganya dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, kalau itu thariqahnya Naqsabandiyah. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.